Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat semuanya, jumpa kembali dengan channel kesayangan Anda tentunya, channel Suatu Ketika, singkat cerita, dan lalu bermimpi dengan sesuatu yang ajaib. Karena Sincop Papin Copi ini selalu mengatakan bahwa Tuhannya ajaib gitu ya. Dan ini pula yang mendasari mereka itu beriman kepada Tuhan karena keajaiban Tuhan. Bukan karena keajaiban Tuhan, karena Tuhannya yang ajaib. Beda itu ya, keajaiban Tuhan dengan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib itu seperti apa? Ya kalau kita bayangkan seperti sulap lah gitu ya, ajaib. Itu dari Sincop Papin Copi dan Narakoplanya. Jadi sahabat sekalian, sebelum kita mengulas atau tertawa bersama menyaksikan si Oncop dan ocehan Narakoplanya, kembali saya mau mengingatkan Anda semua, ya baik yang sudah lama maupun yang baru menemukan channel ini, sebelum menonton silahkan sarapan atau makan dulu. Ya, sarapan dan makan dulu. Kalau sudah, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share kepada semua media sosial yang Anda miliki. Apakah itu Twitter, Facebook, ataupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki. Share semuanya, sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah supaya kita bisa berbagi kebahagiaan. Ya, dan juga bisa meningkatkan imun kita. Nah, jadi banyak sekali saudara-saudara kita di luaran sana yang sebetulnya sangat membutuhkan video-video seperti ini. Namun karena mereka tidak mempunyai akses atau belum tahu, makanya kita share gitu ya. Jadi dakwah kita adalah dengan cara men-share video-video seperti ini kepada mereka. Ya barangkali di samping imun dan hormon kebahagiaan meningkat, semoga saja iman Islamnya juga semakin kuat gitu sahabat. Jadi video kali ini kita akan mentertawakannya. Kita akan melihat si Oncop ini dia mengomentari syahadatnya orang Islam. Syahadat kok seperti itu, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain titik-titik katanya. Dan saya bersaksi Nabi saya titik-titik. Nah, dia menyindir Islam. Dia membandingkan dengan kesaksian dia. Kalau dalam Kristen kami itu bersaksi ya betul-betul menyaksikan Tuhan. Ini orang mengomentari tapi tidak punya ilmu. Tidak bisa membedakan antara menyaksikan dengan kesaksian. Tidak bisa dia membedakan antara menyaksikan dengan kesaksian. Nah, makanya ketika dia mendengarkan orang Islam bersaksi dibandingkan dengan orang Kristen yang menyaksikan Tuhan gitu. Asbun asal bunyi. Baik sahabat, tanpa perlu berlama-lama, saya yakin yang Anda tunggu bukan saya, tapi adalah video-video koplak berikut ini. Silahkan disimak. Orang bersaksi, ngaku-ngaku, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain titik-titik, ya, dan titik-titik, ya, dan nabinya titik-titik. Nah, ini kan apa ini kesaksian tapi tidak merasakan, tidak mengalami, tidak melihat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kami mengalami, kami melihat sendiri. Ya, karena kami mengalami, kami melihat sendiri. A few moments later. Tentang gambaran Tuhan itu seperti apa sih, Pak? Maksudnya bagaimana ya, Pak? Malang Arsenal. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kami mengalami, kami melihat sendiri. Tentang gambaran Tuhan itu seperti apa sih, Pak? Maksudnya bagaimana ya, Pak? Itu namanya
pundit. Mau gimana lagi kan? Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Tuhan Yesus hanya ada kematian. Di luar Tuhan Yesus hanya kegelapan. Di dalam Tuhan Yesus itulah terang, terang yang ajaib. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Di dalam Tuhan Yesus itulah terang, terang yang ajaib. Kasihan si Jones kan? Ya, teman-teman, di dalam Tuhan Yesus kita menemukan terang yang ajaib. Kami ingin berbagi, kami rindu supaya setiap kita bisa mengalami sesuatu yang ajaib. Penting di dalam hidup ini. Apa itu penting? Apa itu yang penting? Yaitu sesuatu yang ajaib. Ingat, sesuatu yang ajaib. Jangan sampai Anda salah di dalam iman, tetapi biarlah kita benar-benar ada di dalam iman yang ajaib. Supaya semua orang bisa mendengarnya. Semua orang bisa merasakan sesuatu yang ajaib. Semua orang bisa diubahkan. Semua orang bisa menemukan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan teman-teman, kesaksian di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kesaksian yang benar. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Jadi istilah ajaib ini sangat diagung-agungkan oleh si Oncop ini ya. Tuhan ajaib itu dia kata itu adalah istilah yang sangat amat luar biasa disandang oleh sosok Tuhan gitu, ajaib. Padahal kata-kata ajaib itu kan standarnya sangat biasa itu. Kenapa saya katakan biasa? Karena banyak juga manusia yang ajaib. Ada manusia yang bisa makan kaca. Itu kan ajaib. Ya katakanlah Master Limbat atau master-master pesulap lainnya. Itu kan ajaib semua itu. Itu baru manusia, itu ajaib. Apalagi kalau sesuatu yang dilakukan oleh makhluk gaib. Seperti jin, iblis, setan, ataupun malaikat. Itu kan belum Tuhan, tapi kan ajaib. Nah, jadi istilah ajaib ini sangat rendah. Tidak pas, tidak cocok dipasangkan kepada sosok Tuhan gitu. Makanya Tuhan itu istilah yang paling pas itu adalah maha. Maha kuasa, maha hebat, maha besar, maha segala-galanya. Dan tidak ada istilah maha untuk manusia. Misalnya manusia bisa melihat, ya bisa melihat saja. Tapi maha melihat tidak bisa manusia. Kalau Tuhan bisa melihat, tapi istilahnya maha melihat. Gitu kan? Makanya kalau Tuhannya si Oncop ini ajaib, saya bisa katakan Tuhan saya maha ajaib. Nah, ini lebih tinggi nih tingkatannya dibandingkan dengan Tuhan si Oncop. Makanya dalam setiap kesaksiannya itu narakoplanya itu selalu dipaksa untuk menyampaikan sesuatu yang ajaib. Makanya ceritanya itu ya nggak jauh-jauh dari ajaib gitu ya. Nah, salah satunya yang berikut ini. Pada suatu hari di tahun 2008, hingga pada suatu hari saya menunggu pisah di tempat kos. Di sana banyak sekali orang yang menunggu pisah. Di sana ada kejadian yang tidak baik. WC-nya itu mampet. Dan kejadiannya itu tepat pada hari raya Cina, Imlek. Hari raya Cina itu tidak ada tukang, tidak ada siapa-siapa yang bisa datang di saat kita membutuhkan bantuan, karena itu libur total. Jadi waktu itu ada kejadian, ada anak yang membuang botol Spalding ke dalam lubang WC, sehingga WC-nya mampet. Jadi 2 hari dia tidak bisa airnya tidak bisa masuk. Karena kondisi Hong Kong saat itu sedang Imlek, jadi Pak Posnya itu putus asa. Saat itu saya menawarkan diri saya.
saat saya menawarkan diri saya itu, saya bilang saya coba itunya, benarin itu WC-nya Pak. Meskipun di dalam WC itu penuh dengan kotoran, karena saat dipam airnya meluap ke atas. Semua airnya itu tersumbat. Saya menawarkan diri saat itu, saya kepikiran. Saya tahu kondisi saya tidak mungkin bisa melakukan itu, karena dia sudah pernah melakukan itu. Tapi saya mau mencoba dengan cara satu, yaitu saya mau panggil Yesus. Jadi saya masuk ke dalam WC. Saya masuk, terus saya pakai sarung tangan, saya pakai sarung kaki supaya tidak kotor. Saya mulai atur pernapasan, terus saya mulai berdoa. Saya tidak panggil Tuhan awalnya. Saya bilang ini, Yesus, tolong lancarkan air ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Ketika saya pam itu air, kejadiannya nggak ada 5 menit. Padahal itu udah 2 hari, itu WC-nya nggak bisa dipakai. Nggak ada 5 menit situasi di dalam WC itu yang penuh dengan kotoran. Saya pam lagi, airnya langsung jalan. Saya pam lagi, airnya langsung jalan. Saat itu, saya merasakan badan saya tuh kayak sengatan listrik. Yesus yang melakukan mujizat itu di dalam WC. Kasihan si Jones kan? Kasihan si Oncop kan? Dan sahabat, hampir semua narakoplak si Oncop yang ditayangkan di channelnya itu selalu menceritakan sesuatu yang ajaib seperti tadi, ya. Tuhannya membersihkan WC yang penuh kotoran. Itu mereka katakan itu ajaib. Ya, itu mereka katakan itu ajaib. Padahal ya ini kan kasihan kita ya. Itu malah melemahkan Tuhan jadinya itu. Malah melemahkan kemahakuasaan Tuhan. Nah, ada yang lebih ekstrim lagi ajaibnya. Ini sudah sangat populer ya. Nah, berikut videonya. Dan sampai akhirnya saya tidur, saya bermimpi. Tidak, saya tidak bermimpi. Saya tertidur. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Satu kesaksian yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa kata si Oncop. Tapi memang luar biasa ya. Luar biasa koplaknya. Tapi dua video narakoplaknya si Oncop ini menjadi satu di sini ya. Dua buah video, dua orang yang berbeda, tapi karena sutradaranya satu, makanya ceritanya bisa jadi nyambung. Ya, Tuhan ajaibnya itu jadi nyambung di sini. Yang pertama tadi Tuhan ajaib itu dia melakukan atau membersihkan WC, meskipun di dalam WC itu banyak kotoran, kata narakoplak pertama. Nah, makanya dia jatuh cinta pada Yesus tuh katanya. Karena dia membersihkan WC yang mampet, meskipun di WC itu banyak kotoran. Nah, lalu di video narakoplak yang kedua nyambung ceritanya. Dari WC kemudian nampak kaki yang begitu kotor. Dia pakai hahor gitu ya. Iya. Saya tidak bisa mengomentari lebih jauh mengenai dua video
Dan mengenai 3 orang ini, ya, 2 narakoplak dengan 1 sutradaranya, Cok Papin Copi, saya tidak bisa berkomentar lagi. Cukuplah perasaan yang bahagia ini mewakili kekoplakan video-video Joncop ini. Dan kalau Anda merasakan hal yang sama dengan saya, tentu Anda tidak bisa bersuara. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Nah, tapi ingat sahabat, berkomentarlah dengan baik. Meskipun yang kita lihat ini kurang baik ya, tapi kita harus tetap berkomentar dengan baik. Misalnya kalau Anda mau bilang kaki yang begitu kotor sekali, dia pakai, jangan jelas-jelas ngomongnya, bikin aja dia pakai hohor gitu. Oke sahabat sekalian, demikian video narakoplak dari si Oncop Papin Copi ini. Semoga terhibur, semoga Anda bahagia, hormon kebahagiaannya meningkat, dan imannya pun semakin kuat terhadap Islam tentunya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya.